Zaida Gufrani. Gizi buruk atau stunting pada anak merupakan masalah serius yang mengancam generasi penerus bangsa. Masih banyak anak-anak di berbagai daerah yang mengalami gizi buruk, bahkan kondisinya cukup memprihatinkan. Statistik PBB tahun 2020 mencatat lebih dari 149 juta atau 22% balita di seluruh dunia mengalami stunting, di mana 6,3 juta merupakan usia dini atau balita di Indonesia. Lantas, bagaimana cara mengatasi atau pencegahan masalah ini? Sudah bersama rekan saya Fajar yang berada langsung di gedung Kementerian Kesehatan. Selamat siang Fajar, apakah suara saya terdengar? Ya, terima kasih buat rekan saya yang ada di studio. Selamat siang, sudah terdengar jelas. Dengan saya Fajar Anugrah Berdin. Sekarang saya sedang berada di gedung Kementerian Kesehatan. Sekarang saya akan mengulas atau bertanya-tanya kepada salah satu Menteri Kesehatan. Saya akan bertanya tentang apa itu stunting yang ada di Indonesia. Selamat siang Bu Rahel. Apa kabar sebelumnya? Baik. Saya ingin minta waktunya sebentar untuk wawancara. Pertanyaan pertama saya, apa itu stunting? Stunting itu kan kekurangan tinggi badan pada anak-anak balita khusus saya. Ya, terus juga dia juga bisa diartikan sebagai kekurangan gizi pada anak. Kekurangan gizi yang menyebabkan dia tumbuh kembangnya itu berkurang, nggak sempurna. Oke. Secara harafiah, stunting atau tengkes berarti hambatan pertumbuhan. Menurut Kementerian Kesehatan, definisi stunting masalah kurang gizi kronis, kegagalan pertumbuhan anak karena tak cukup nutrisi, mulai dari anak dalam kandungan hingga usia 24 bulan. Kalau di tahun ini, kalau dari hasil survei data Kemenkes itu masih besar, yaitu 24,4%, ya, masih tinggi jadinya. Fenomena kasus anak-anak stunting ternyata dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Jajak Pendapat Kompas mengungkap persentase temuan kasus stunting dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal di perkotaan mencapai 41,6%, sedangkan wilayah perdesaan mencapai 48,4%. Jajak pendapat dilakukan Litbang Kompas terhadap 506 responden dari 34 provinsi pada awal April lalu. Sejumlah ciri-ciri anak stunting diantaranya tinggi dan berat badan di bawah normal, pertumbuhan melambat, berat badan balita cenderung menurun, kemampuan kognitif yang buruk, serta mudah terserang penyakit. Menurut Dr. Tan Shot Yen, kondisi ibu yang mengalami anemia, kurang energi kronik, yang ditandai lingkar lengan atas kecil, dapat menjadi penyebab stunting pada anak. Selain itu, sang ibu kurang berlatih menyusui dini sebelum kelahiran, untuk menghindari kegagalan ASI eksklusif. Saat ASI eksklusif gagal, anak akan menjadi rentan penyakit. Sedangkan jika beralih ke susu formula, timbul risiko intoleransi laktosa. Selain itu, makanan pengganti ASI pun belum memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas dan kualitas. Akibatnya, anak kerap mengalami batuk pilek, diare, dan tuberkulosis yang akhirnya mengganggu jadwal imunisasi. Untuk cara pencegahannya, yang pertama sosialisasi dari para kader puskesmas terutama, ya, karena kan banyak banget di Indonesia. Gimana caranya biar semuanya merata? Itu dari pusat itu meminta para kader puskesmas untuk mensosialisasikan apa sih stunting itu dan gimana cara pencegahannya, ya dengan cara mereka memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, dan juga vitamin, terus juga imunisasi tentunya. Pola asuh dalam hal pemberian makan dan melatih kebiasaan makan sejak dini, serta rendahnya akses kepada sanitasi, air bersih, dan sarana kesehatan menjadi hal-hal utama penyebab stunting. Jadi, faktor-faktor ini masih bisa diupayakan dalam rangka mencegah stunting pada anak. Mengoptimalkan fase 1000 hari pertama kehidupan manusia dapat menjadi upaya yang efektif dalam mencegah stunting. Dimulai dari menjaga asupan gizi untuk ibu saat hamil hingga anak berusia 2 tahun,
Para ibu juga harus rajin memeriksakan anak ke posyandu untuk melihat tumbuh kembang anak sesuai dengan grafik HMS-nya atau tidak. Berantas stunting untuk ciptakan generasi unggul anak-anak Indonesia. Itulah tadi ulasan yang saya dapat dari Ibu Menteri Kesehatan. Saya Fajar Anugrah Berdin melaporkan, saya kembalikan studio. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya. Demikian breaking news update pada siang hari ini. Saya Raida Gufrani pamit undur diri. Terima kasih.